Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah, hafizana wa hafizakumullah. Kita akan melanjutkan kisah taubat Ka'b bin Malik radhiyallahu an, dan kita akan sampai pada penggalan kisah datangnya kabar gembira itu. Setelah Ka'b bin Malik radhiyallahu an melalui hari-hari yang susah, masa-masa sulit, 50 hari, beliau tidak disapa kaum muslimin. Beliau bahkan diperintah oleh Nabi SAW untuk berpisah sementara dengan istri terkasihnya. Kini kabar gembira itu datang pada saat beliau sudah merasakan bahwa dunia sudah sempit dan sesak dirasa. Beliau cerita, "Thumma sallaitu salat al-fajri sabaha 50 lailatan ala dhahri baitin min buyutina." Kemudian ketika aku melaksanakan salat subuh pada genap hari ke-50 dan aku melaksanakan salat di atas rumah atau di atas atap. Dan ini menunjukkan bahwa rumah-rumah para sahabat di zaman dulu tidak setinggi rumah orang zaman sekarang. Sehingga para sahabat terbiasa untuk naik di atas atap rumah mereka. Kemudian sebagaimana kita ketahui, rumah di daerah itu karena memang terletak di daerah yang tidak memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga mereka menjadikan atap rumah mereka kotak-kotak yang mungkin untuk ditinggali atau dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat. Dan Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu melaksanakan salat subuh di atas atap rumahnya. Fabaina ana jalisun 'ala al-hal allati dzakara Allah ta'ala minna. Ketika aku sedang duduk dengan kondisi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang kondisi kami. Qad dhaqat alayya nafsi wa dhaqat alayya al-ardu bima rahubat. Jiwa ini telah sesak dan tanah seolah-olah telah sempit, tidak menyediakan ruang untuk kami. Semua tidak kenal kami, tidak menghargai, menghormati atau memperhatikan kami. Sami'tu sawta sarikhin awfa ala sal'in. Tiba-tiba aku mendengar ada suara teriakan yang naik menggema di atas Jabal Sala' atau Gunung Sala'. Gunung Sala' ini terletak di dekat Masjid Khandaq. Kalau di zaman sekarang barangkali ada orang yang pernah ke sana, ada masjid dikenal dengan Masjid Al-Khandaq. Dan di sana ada gunung, disitulah yang namanya Gunung Sala'. Antara gunung itu dengan Masjid Nabawi ada hanya sekitar jarak 100 meter. Dan Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, beliau tinggal di rumahnya, kemudian mendengar ada suara orang yang teriak dengan lantang, seolah-olah suara itu menggema di Gunung Sala'. Beliau katakan, yaqulu bi'a'la sautihi, orang yang berteriak dengan sekeras-kerasnya mengatakan, ya Ka'b bin Malik abshir, wahai Ka'b bin Malik, terimalah kabar gembira ini. Fakharartu sajidan, maka aku langsung sujud. Aku tahu, wa araftu annahu qad jaa'a faraj. Ketika ada orang menyapaku, kemudian ada orang mengatakan, wahai Ka'ab, telah datang kabar gembira, aku tahu. Tidak ada kabar yang lebih menggembirakan daripada kabar diterimanya taubatku. Aku segera sujud syukur. Dan ini menunjukkan tentang disyariatkannya sujud ketika seseorang mendapatkan sebuah kenikmatan atau diselamatkan dari sebuah musibah dan mara bahaya. Dan para ulama, sekalipun mereka berselisih pendapat, apakah memang sujud syukur ini disyariatkan atau tidak? Akan tapi wallahu a'lam, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa sujud syukur adalah sunnah. Sujud syukur dia syariatkan ketika seorang mendapatkan nikmat atau seorang diselamatkan dari sebuah musibah. Di antara dalilnya adalah perbuatan Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Apakah perbuatan sahabat ini dijadikan sebuah landasan? Bukan semata-mata karena perbuatan seorang sahabat. Akan tetapi sahabat ini melakukan di zaman Nabi SAW masih hidup. Wahyu masih turun. Seandainya perbuatan itu merupakan perbuatan salah, maka Rasulullah SAW tidak akan membiarkan. Ketika Nabi SAW membiarkan terjadinya sujud itu dan tidak ada teguran dari langit sebagai wahyu, maka perbuatan itu merupakan hal yang dibolehkan atau disyariatkan sebagai sebuah sunnah takririyah. Sunnah yang terjadi karena ada perbuatan dilakukan di depan Nabi SAW atau di masa Nabi SAW dan beliau tidak ingkari. Ini di antara dalilnya. Ada dalil lain yang lebih tegas menunjukkan tentang dianjurkannya sujud syukur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW pernah mengutus Khalid bin Walid untuk mengajak orang-orang negeri Yaman masuk Islam, berdakwah kepada mereka
agar mereka mengenal keindahan dan nikmatnya seorang beragama Islam. Tapi ternyata ketika Khalid bin Walid berangkat ke sana, sudah sekian lama mendakwahkan Islam, ternyata belum juga orang-orang mengikuti apa yang diajakkan oleh Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sambil memberikan pesan, pasukan atau para sahabat yang ikut bersama Khalid bin Walid pada awal perjalanan dipersilahkan untuk pulang. Mereka akan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukan maupun para sahabat yang menyertainya. Kecuali kalau seandainya ada di antara pengikut Khalid bin Walid ingin tetap bertahan dan bergabung dengan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma mengatakan, aku ikut bersama orang-orang yang tidak pulang. Aku bertahan dan bergabung dengan pasukan maupun kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib mulai mendakwahkan, ketika akhirnya penduduk Yaman keluar dari tempat berlindung mereka, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memimpin salat bersama kami. Kemudian beliau juga berdoa. Setelah itu ternyata beberapa kaum dari kabilah Hamdan masuk Islam. Bahkan dengan jumlah besar, kalau tidak semuanya mereka masuk Islam. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian menuliskan surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masuk Islamnya penduduk Yaman dari kabilah Hamdan. Segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuka surat dan membacanya, beliau segera sujud sambil mengatakan assalamu ala Hamdan, assalamu ala Hamdan. Sungguh keselamatan bagi kabilah Hamdan. Sehingga dalam hadis ini ditunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah sujud syukur. Kemudian ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu sujud syukur, beliau kemudian cerita, "Fa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salat al-fajr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, mengumumkan kepada para sahabatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat kami. Dan pengumuman itu disampaikan pada saat mereka salat subuh. Fadhahaban nasu yubashshirunana, sehingga kaum muslimin berbondong-bondong untuk memberikan kabar gembira kepada kami. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang pertama yang memberikan kabar gembira kepada kami. Fadhahaba qibala sahibayya mubashshirun, demikian pula untuk dua orang sahabatku yang mereka sama-sama sedang mengalami masa susah itu. Para sahabat berbondong-bondong untuk memberikan kabar gembira kepada dua orang sahabatku pula. Warakada rajulun ilayya farasa wa sa'a sa'in min aslam qibali wa awfa 'ala al-jabal. Sebagian orang sampai menunggang kuda agar cepat sampai kepadaku. Sebagian orang lari cepat. Sebagian orang naik ke atas gunung kemudian berteriak. Wa kana as-sautu asra'a min al-faras. Akan tetapi memang suara lebih cepat dari cepatnya kuda. Orang teriak, "Ya Ka'ab, abshir." Wahai Ka'ab, datang kabar gembira itu. Maka Ka'ab mengatakan, "Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni." Ketika orang yang memberikan kabar gembira dengan suaranya yang lantang itu datang kepada aku, menemuiku, memberikan kabar gembira itu, naza'tu lahu thawbayya fakasawtuhuma iyyahu bi bisharatihi. Maka dengan rasa syukur itu aku kemudian lepas bajuku. Aku berikan bajuku kepada orang yang telah memberikan kabar gembira kepada aku. Dan ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dan juga para ulama lainnya, ada anjuran atau sunnah untuk memberikan kabar gembira. Ini yang pertama. Yang kedua, ada anjuran pula untuk memberi hadiah atau tanda terima kasih kepada orang yang telah memberikan kabar gembira kepada kita. Dan ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma amliku ghairahu ma yawma idh. Sekalipun kata Ka'ab bin Malik, demi Allah aku tidak punya baju lain selain yang aku pakai itu. Akan tetapi karena aku saking bahagianya, aku lepas bajuku. Aku berikan kepada orang yang telah memberikan aku kabar gembira. Wasta'artu thawbaini falabistuhuma. Ketika aku akan berangkat menemui Nabi SAW, aku tidak punya baju. Akhirnya aku perlu meminjam kepada orang lain. Aku pinjam 2 potong pakaian. Setelah aku berikan 2 potong pakaian yang aku gunakan kepada orang yang memberikan kabar gembira kepada aku, maka aku meminjam kepada orang 2 potong pakaian yang lain. Wantalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqqani an-nasu fawjan fawja yuhanni'unani bit-taubah wa yaquluna li litahni'aka taubatullahi 'alaik. Aku segera bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara orang-orang berbondong-bondong berkelompok-kelompok mereka menyambutku. Kita
Kita bayangkan setelah 50 hari mereka mengacuhkan Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Tidak menyapa, menelantarkan, membiarkan, tidak memperhatikan, tidak menunjukkan ada rasa kasih sayang. Sehingga kata Ka'ab, setelah kondisi betul-betul sempit dirasa, Ka'ab bin Malik disambut dengan gegap gembita oleh para sahabatnya. Semua mengatakan, selamat, Allah Azza wa Jal telah menerima taubatmu. Hatta dakhaltul masjid, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu nas. Sampai aku masuk masjid, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan diiringi beberapa sahabat di sekitarnya. Wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.